Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh dan solehaku? Insya Allah kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Gimana, sudah siap belajarnya hari ini? Pasti siap ya. Hari ini kita akan mulai pelajaran tematik. Kita masih di subtema 2 ya, yaitu tentang keunikan daerah tempat tinggalku. Materi pelajaran yang pertama SBDP. Materi pembelajaran dari SBDP yang pertama yaitu mengidentifikasi beragam tarian daerah di Indonesia. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki jenis-jenis tarian yang berbeda dan memiliki keunikan sendiri. Misalnya, tari saman berasal dari Aceh, dilakukan dengan gerakan yang semangat dan cepat. Sedangkan tari serimpi berasal dari Jawa Tengah, dilakukan dengan gerakan yang gemulai dan lambat. Perhatikan contoh berikut, yaitu tari saman berasal dari Aceh, dilakukan dengan gerakan yang semangat dan cepat. Kalian perhatikan gambar berikut ya. Yang pertama, tari kuda lumping berasal dari Yogyakarta. Kemudian yang kedua, tari legong dari Bali. Dan yang ketiga, tari reog Ponorogo berasal dari Jawa Timur. Pembelajaran yang kedua yaitu menjelaskan ciri-ciri gerak tarian dari Bali dan Sumatera. Setiap tarian daerah memiliki ciri khas tarian dari daerah Bali, yaitu memiliki gerakan yang dinamis. Tarian ini menggerakkan seluruh anggota tubuh. Salah satu contoh tarian dari Bali yaitu legong dan pendet. Tarian dari daerah Sumatera memiliki gerakan yang cepat dan lincah. Tarian ini umumnya lebih menekankan gerakan-gerakan kaki atau tangan. Contoh tarian Sumatera yaitu tari saman dan tari piring. Pembelajaran yang ketiga yaitu memperagakan gerak tari kreasi daerah. Kamu sudah mengenal ciri gerakan tari daerah. Kamu juga bisa membuat gerakan tari kreasi menggunakan lagu daerah Nusantara. Yang pertama, langkahnya adalah kita harus mempelajari isi salah satu lagu daerah. Misalnya lagu Gundul-Gundul Pacul dari Jawa. Kemudian, setelah memahami maknanya, maka ciptakan beberapa gerakan tari kreasi. Sesuaikan gerakan tersebut dengan syair lagu. Kemudian yang ketiga, hafalkan gerakan tersebut dengan diiringi nyanyian langsung atau menggunakan suara rekaman. Jika syair lagu menggambarkan kegembiraan, maka ciptakan gerakan tarian yang lincah. Materi pelajaran yang kedua yaitu ilmu pengetahuan sosial. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang pertama yaitu menjelaskan jenis pekerjaan berdasarkan daerah tempat tinggal. Kegiatan ekonomi terdiri atas 3 tahap, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi.
Produksi adalah merupakan kegiatan menghasilkan barang menggunakan bahan baku yang sudah tersedia. Sedangkan distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang dari tempat produksi ke tempat tujuan. Dan konsumsi adalah merupakan kegiatan menggunakan barang. Tahukah kamu proses kegiatan ekonomi yang terdapat pada pembuatan mebel? Perhatikan skema kegiatan ekonomi pembuatan mebel berikut. Yang pertama dari perkebunan jati, kemudian penebangan kayu jati, lalu pengiriman kayu jati, kemudian pengolahan kayu jati menjadi kursi kemudian dijual, dan yang terakhir, kursi dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari. Pembelajaran yang kedua yaitu menjelaskan jenis-jenis pekerjaan terkait kegiatan ekonomi. Ingatlah kembali tentang macam-macam kegiatan ekonomi. Berikut adalah macam-macam kegiatan ekonomi. Yang pertama produksi, kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Pelaku dalam kegiatan produksi disebut produsen. Yang kedua distribusi, kegiatan menyalurkan atau mengantarkan barang dan jasa dari tempat produksi kepada konsumen. Pelaku dalam kegiatan distribusi disebut distributor. Kemudian yang ketiga, konsumsi. Kegiatan menggunakan atau memanfaatkan nilai guna barang atau jasa. Pelaku dalam kegiatan konsumsi disebut konsumen. Materi pelajaran yang ketiga yaitu PPKN. Pembelajaran pertama dari PPKN yaitu mengemukakan pendapat tentang keragaman karakteristik individu. Daerah tempat tinggal kita dihuni oleh masyarakat yang terdiri atas berbagai macam suku dan agama. Selain itu, masyarakat sekitar juga memiliki karakteristik fisik, kegemaran, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Keragaman tersebut perlu kita syukuri dengan cara menghormati dan saling menjaga sikap saat bergaul dengan masyarakat. Pembelajaran yang kedua yaitu menjelaskan keragaman individu di sekolah. Setiap orang memiliki karakteristik individu yang berbeda. Keragaman karakteristik individu meliputi keragaman fisik, sifat, agama, dan juga asal daerah. Keragaman karakteristik individu memiliki manfaat, yaitu mempererat rasa tolong-menolong, serta menambah pengetahuan akan kebudayaan daerah lain. Oleh karena itu, kita harus menghormati keragaman karakteristik tersebut. Pembelajaran yang ketiga, menjelaskan keragaman kegemaran teman sekelas. Selain keragaman fisik, sifat, dan daerah, ada juga keragaman kegemaran. Kegemaran antara satu teman dengan teman lainnya biasanya berbeda, tetapi ada juga yang sama. Meskipun memiliki kegemaran yang berbeda, kita harus tetap saling menghargai dan menghormati. Alhamdulillah, selesai sudah materi pelajaran SBDP, IPS, dan PPKN. Semoga pelajaran ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Jangan lupa
Kerjakan tugas yang Ibu berikan, yaitu latihan soal subtema 2, halaman 55 sampai dengan halaman 58. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.